Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada acara Nanotalk webinar 19 atas undangannya kepada saya untuk mungkin sharing terkait dengan penelitian yang kami lakukan di Pusat Penelitian Fisika terkait dengan grafit. Jadi hari ini mungkin saya akan sharing tentang sintesis dan aplikasi material berbasis grafin. Mudah-mudahan juga saya berharap ada saran, ada masukan, ada diskusi yang positif dari rekan-rekan semua yang saya ucapkan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya yang berharga untuk ikut dalam acara webinar pada sore hari ini. Ada banyak para senior saya, kalau tidak salah lihat saya tadi di partisipan. Mohon izin juga, mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan terkait dengan riset dan pengembangan material berbasis grafin di Indonesia pada khususnya. Perkenalkan, nama saya Andri Hardiansa, saya dari Pusat Penelitian Fisika di LIPI, di kawasan Puspitek. Kebetulan di research group material fungsional dimensi rendah atau di research group of low dimensional functional material. Jadi mungkin sedikit sebelum saya mengawali acara presentasi, kelompok penelitian kami bergerak di bidang material fungsional, terutama material berbasis karbon. Jadi ada saya yang mengerjakan fokus di bagian material berbasis grafin, grafin oxide, kemudian reduced grafin oxide, kemudian ada peneliti yang lain juga yang membahas mengenai material berbasis karbon yang mungkin nanti bila mana ada kesempatan juga bisa hadir memberikan sharing terkait dengan pengembangan material berbasis karbon yang lain. Baik. Mungkin tidak akan banyak outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama mungkin pendahuluan, kita akan berbicara sedikit mengenai grafin, kemudian bagaimana sejarah grafin, kemudian bagaimana sejarah pengembangan material grafin. Menurut saya ini penting supaya kita tahu asal usulnya, gitu ya. Supaya kita tahu asal usulnya. Memang kita mungkin beberapa tahun terakhir sejak tahun 2010 barangkali grafin ini menjadi hot topics gitu ya. Grafin menjadi hot topics, kemudian kalau mungkin rekan-rekan pernah juga mendengar adanya Nobel Prize terkait dengan grafin, ini membuktikan bahwa grafin merupakan suatu material yang unik dan kemudian powerful. Nah, kita akan melihat dari aspek sintesis dan kemudian tipe dan variasi dari grafin itu supaya kita mengerti grafin yang dimaksud itu grafin yang mana, gitu ya. Karena nanti mungkin juga akan saya sampaikan terkait dengan review, ya. Jadi mungkin slide presentasi hari ini juga akan banyak menampilkan review dari beberapa jurnal yang saya pikir cukup kredibel dari beberapa penulis juga yang mereview dan mungkin juga sedikit mengkritisi kalau kita baca jurnalnya terkait dengan pengembangan grafin ya, karena kita tahu riset grafin ini begitu masif baik di luar negeri ya dan kemudian juga di Indonesia ini sangat masif untuk berbagai macam aplikasi gitu. Mungkin sedikit cerita sebelum mengawali tema utama juga kenapa saya bisa memprediksi ini begitu masif di Indonesia dari adanya pengujian spektroskopi Raman. Spektroskopi Raman ini merupakan salah satu alat pengujian yang powerful untuk mengkarakterisasi grafin dan kebetulan di Pusat Penelitian Fisika kami memiliki layanan terkait itu dan kebetulan kami penyelianya dan banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang menguji gitu mengkarakterisasi Raman untuk grafin gitu ya. Nah, permasalahannya ini grafinnya grafin yang mana gitu ya. Kemudian dari proses apa ya, kemudian tipe grafinnya apa, apakah kita sudah betul menamakan itu sebagai grafin gitu ya, atau malah mungkin bukan grafin tapi grafin oxide, atau mungkin reduced grafin oxide, atau mungkin grafin quantum dot. Nah, ini merupakan terminologi yang berbeda-beda yang insya Allah nanti akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kemudian potensi juga nanti akan saya sampaikan, mungkin mohon izin saya akan menyampaikan beberapa
riset yang sudah kami lakukan, yang sudah terpublikasi, gitu ya. Mungkin ada saran untuk dari rekan-rekan sekalian terkait dengan riset kami ke depan, gitu ya. Dan kemudian future prospeknya seperti apa, dan mungkin nanti ada sedikit highlight dari presentasi saya pada sore hari ini. Baik, sebelum memulai ke dalam tema inti, barangkali saya ingin mereview singkat barangkali ya, terkait dengan sistem periodik unsur. Ini merupakan salah satu bagian ya, satu bagian dari ilmu kimia yang saya pikir rekan-rekan juga sudah familiar sekali. Di situ terdapat berbagai macam unsur gitu ya, yang dikelompokkan dalam golongan dan perioda, dan mungkin kita juga bisa menebak kalau grafin ya ini merupakan bagian dari atau merupakan salah satu tipe dari material dari unsur karbon gitu ya, unsur karbon yang kemudian itu kita karbon nomor atomnya adalah 6, kemudian punya 4 elektron valensi, dan kemudian 4 elektron valensi ini yang menentukan ikatan gitu ya, menentukan ikatan antara karbon yang satu kemudian dengan karbon yang lain. Kalau kita lihat ikatannya ini bisa ada, mungkin dulu di kimia kita kenal adanya istilah hibridisasi gitu ya, hibridisasi baik sp2 maupun sp3 gitu ya, dan kemudian adanya ikatan sigma, ikatan pi gitu ya, ikatan pi. Saya pikir rekan-rekan dari kimia ini sangat-sangat expert ya, lebih expert daripada saya untuk membahas hibridisasi. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa nanti yang akan kita bahas terutama di bidang grafin ya, yang kemudian berbasis dari grafit ini memiliki satu tipe hibridisasi tertentu. Tipe hibridisasi ini kemudian nanti akan berpengaruh terhadap karakter dari material ini gitu ya. Karena kita kalau di ilmu material selalu berprinsip pada sifat, kemudian struktur, kemudian sifat, properties, karakterisasi gitu ya. Ini merupakan satu cycle yang tidak bisa dilepaskan dari pengembangan material. Artinya kalau kita ingin mempelajari material grafin, maka tentu kita harus mempelajari daripada sifat utama dari material grafin ini gitu ya, atau sifat dari karbonnya, kemudian strukturnya seperti apa, tercipta sifat seperti apa, kemudian kita bisa mempropos kira-kira ini untuk aplikasi apa. Saya pikir ini basic fundamental chemistry barangkali yang harus kita ingat-ingat ketika kita akan bahas begitu ya. Baik, ini sekilas saja untuk mengingatkan kita, refreshing sedikit terkait dengan material ya, karena berbicara material ini kita tidak bisa lepas dari ilmu kimia, sehingga mungkin basic kimia ini menjadi penting untuk kita remind lagi gitu ya, remind lagi sehingga ketika kita bisa menganalisis mekanisme dari struktur ini menjadi suatu bagian yang sangat fundamental gitu ya. Baik, kemudian di layar mungkin teman-teman melihat ada carbon based material gitu ya. Carbon based material ini ada karbon alotrop. Alotrop ini unsurnya sama tetapi strukturnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita lihat ada unsur 0 dimensi, ada material zero dimension gitu ya, artinya titik, dot. Kemudian ada yang single, ada yang satu dimensi ya, ada satu dimensi berarti relatif seperti garis gitu ya, dan ini nano artinya sangat kecil. Kemudian ada 2 dimensi gitu ya, ada 2 dimensi dari mulai grafin base material gitu ya, kemudian grafin oxide, reduced grafin oxide itu di 2 dimensi, kemudian ada material berbasis karbon yang sifatnya 3 dimensi, ini ada yang grafit, ada diamond atau intan gitu ya. Mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar barangkali yang kerja di bidang kimia karbon, material karbon, ada CNT gitu ya, baik itu single wall atau multi wall, kemudian ada juga intan, ada juga grafit gitu ya. Ini sudah sangat familiar sekali, bahkan dekat dengan kehidupan kita begitu ya, dekat dengan kehidupan kita. Grafit kita pakai pensil gitu ya. Kita pakai pensil, ujung pensil itu grafit gitu ya. Nah, kemudian diamond, intan, dan saya pikir ini juga sifat-sifatnya kita sudah tahu, dan memang yang two dimensional ini yang kemudian menarik begitu ya. Yang kemudian menarik karena
nanti kita akan bahas sejarahnya sedikit dan kemudian kenapa kemudian grafin ini menjadi salah satu promising material ya, salah satu. Karena tidak ada material yang sempurna sebetulnya ya, harus di-combine dengan material yang lain untuk mendapatkan suatu sifat, tapi at least grafin ini atau material berbasis grafin kita bisa propose untuk suatu aplikasi-aplikasi tertentu yang sifatnya fungsional. Jadi nanti akan kita lihat ini pengembangannya luar biasa banyak sekali gitu ya, dan ini multidisiplin sekali gitu ya. Jadi akan sangat banyak potensi dan aplikasi dari material berbasis grafit gitu ya. Ada peneliti-peneliti di laboratorium kami juga yang expert dengan carbon nanotube, dengan single wall carbon nanotube gitu ya, dengan graphite. Nah ini juga butuh memang spesifikasi tertentu karena memang tiap-tiap material ini punya sifat dan karakter yang berlainan gitu ya. Ibaratnya manusia ini punya sifatnya unik, beda-beda. Sehingga perlakuan terhadap material ini juga berbeda gitu ya. Perlakuan terhadap material ini berbeda, kajiannya pun nanti akan berbeda gitu ya. Nah, kalau kita mungkin sekilas mungkin rekan-rekan pernah baca paper The Rise of Graphene dari Andre Geim dan Konstantin Novoselov berbicara bahwa grafin ini merupakan ibu dari material-material karbon. Ya, kalau kita lihat grafin ini seperti lembaran gitu ya, seperti lembaran. Lembaran ini kalau di roll ini kemudian menjadi seperti cup gitu ya, maka seperti karbon nanotube. Kemudian kalau lembaran ini kita tumpuk begitu ya, ini akan menjadi tumpukan-tumpukan dari grafin atau grafit istilahnya. Kemudian kalau misalkan kita buat seperti bola begitu ya, ini akan menjadi fullerene. Nah, ini juga yang kemudian menarik karena ternyata basic dari material-material karbon ibunya itu adalah material grafit gitu ya, material grafit. Nah, nanti kita akan lihat posisi material grafit ini seperti apa dan yang mungkin untuk dikembangkan di Indonesia ini material grafin yang mana sih gitu ya. Karena kalau kita lihat pun memang masih yang penelitian mungkin sudah banyak di Indonesia ya, tetapi mungkin untuk skala-skala yang lebih pilot gitu ya, yang bukan skala lab mungkin ini masih terbatas saya pikir ya. Nah ini mari kita nanti akan berdiskusi kira-kira pengembangannya seperti apa. Oke. Baik, ini sedikit saja tadi saya browsing gitu ya terkait dengan grafit market. Ini tuh sebenarnya pasarnya ada nggak sih gitu ya? Pasarnya atau ini hanya sebatas penelitian yang basisnya hanya lab gitu ya? Nah, kalau kita lihat memang dari industri analisis grafit market ini ada pasarnya dan luar biasa sekali gitu ya. Compound agregat dari growth rate-nya, kemudian kalau kita lihat market share sampai 2026, tipe-tipe grafin ini mencakup berbagai macam aplikasi juga. Kalau di sini dilihat ada electronic application, kemudian aerospace, kemudian defense gitu ya. Ini banyak sekali aplikasinya. Kemudian tipe dari material grafinnya, kalau kita lihat di situ ada grafin oxide segmen, kemudian ada grafin nanoplatelet segmen gitu ya. Jadi masih berbasis grafin. Tapi nanti akan kita lihat exactly itu seperti apa sih ya? Kalau kita misalnya nyebut grafin, maka apa yang menjadi grafin gitu ya? Sebetulnya kalau grafin oxide ini grafin yang mana begitu ya? Apakah grafin juga atau bukan gitu ya? Nah ini yang mungkin mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama supaya kita terarah gitu ya. Ketika kita bilang grafin maka materialnya ini. Ketika kita bilang grafin oxide materialnya ini dengan sifat ini, ketika kita bilang reduced grafin oxide materialnya gitu ya. Jadi mungkin itu misi saya gitu, tidak terlalu muluk-muluk ya, Mas Wahyu. Jadi pemahaman kita gitu ya terkait dengan material berbasis grafin ini seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau mungkin saya ada salah juga mungkin rekan-rekan bisa mengkoreksi. Nah, ini ada sedikit grafik juga terkait dengan estimasi daripada forecast ya, daripada forecast terkait dengan grafin nanoplatelets, kemudian grafin oxide yang oke ini secara ekonomi terus meningkat gitu ya permintaannya, kemudian marketnya semakin besar begitu ya. Dan tentu saja ini di dunia gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin saya pikir masih belum sampai tahap itu. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini ada berbagai macam segmen dari aplikasi-aplikasi material berbasis grafin. Kalau kita lihat dari elektronik, kemudian aerospace, ya, energi, otomotif, healthcare, kemudian others. Artinya kalau kita lihat spektrum penggunaan dari material berbasis grafin ini sangat luas, gitu ya. Spektrum penggunaan material berbasis grafin ini sangat luas. Kalau kita lihat juga memang material grafin ini termasuk material fungsional, gitu ya. Artinya ini materialnya ada,
gitu ya, punya sifat ini, silakan ingin aplikasi apa kita harus mix and match gitu ya, kita matchingkan dengan aplikasinya gitu ya. Artinya kita harus tahu dulu nih si materialnya ini punya sifat apa gitu. Kalau manusia orang harus tahu dulu orangnya punya sifat apa, baru kita kasih kerjaan gitu ya. Sama juga dengan grafin atau material basis grafit, kita harus tahu dulu karakternya seperti apa, baru kita bisa create sesuatu dari situ gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau begitu ya, grafin ini yang mana gitu ya, grafin ini yang mana. Kalau tadi kita lihat di slide awal itu ada karbon-karbon saling berikatan gitu ya, kemudian antara satu dengan yang lain, C dengan C-nya gitu ya, lantas kemudian grafin yang kita ingin bahas itu seperti grafin yang mana gitu ya, posisi grafinnya yang mana gitu. Nah, ini yang ingin saya uraikan gitu ya, mudah-mudahan bisa terurai dengan jelas. Baik, nah ini ada sedikit, jadi saya agak suka sejarah gitu ya, sejarah ilmu pengetahuan. Mari kita lihat timeline dari sejarah material berbasis karbon mungkin lah ya. Ini saya bikin. Kalau kita lihat dari historinya gitu ya, material berbasis karbon yang mungkin dari timeline ini yang paling tua gitulah ya. Ini ada discovery of graphite. Ya, discovery of graphite sekitar tahun 1564, 1500 sudah lama sekali di England gitu ya. Nah, ini penemuan grafit yang kemudian seiring peradaban zaman ini kemudian juga berkembang dengan adanya penemuan pensil dan seterusnya. Ada historinya di situ begitu ya. Jadi ada historinya di situ. Jadi material grafit ini juga punya historinya sendiri ya. Tapi di dalam presentasi kali ini saya tidak akan membahas material grafit. Nah, kemudian tahun 1885 ya, 1885 kemis ya dari British kalau tidak salah, Brodie ini mempublikasikan gitu ya untuk pertama kalinya dalam jurnal barangkali ya, Annales de Chimie, ini bahasa Prancis kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah pengucapannya. Manuskripnya ada di dalam bahasa Prancis juga untuk yang pertama gitu ya. Nah, ini breakdown pertama gitu ya terkait dengan pereaksian grafit dengan asam gitu ya. Pereaksian grafit dengan asam, as simple as that gitu ya. Dan kemudian setelah itu beliau melakukan berbagai macam reaksi-reaksi kimia gitu ya, dan kemudian publikasi seperti biasa. Dan kemudian banyak juga dipublikasikan, kalau kita lihat ada di Philosophical Transaction of the Royal Society London 1859 dan seterusnya. Dan kemudian diikuti oleh berbagai macam oleh para peneliti yang lain mungkin ya, tahun 1840, 1865, 1870, 1896. Kemudian terakhir kurang lebih sekitar yang masih berbasis saya bilang classical research gitu ya di sini di judulnya karena masih berbasis mencampurkan grafit dengan asam gitu ya, mencampurkan grafit dengan asam. Nah, ini yang kemudian menjadi grafin oxide ujung-ujungnya gitu ya. Yang kemudian menjadi grafit oxide, jadi grafit oxide. Jadi grafit dioksidasi dengan asam, grafit oxide. Jadi para penelitinya ini mereka banyak sekali melakukan pencampuran gitu ya, berbasis asam ya dengan oksidator dan seterusnya. Barangkali jurnalnya juga sudah banyak, mungkin rekan-rekan bisa mengakses jurnal-jurnal tersebut gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya intinya adalah melakukan oksidasi ya dari grafit. Ya, dari grafit menjadi grafit oxide. Belum istilah grafit ya, tapi grafit oxide. Nah, kemudian ini materialnya sudah ada nih gitu ya. Materialnya sudah ada, kemudian pengembangan selanjutnya adalah structural investigation. Jadi kalau classical research dari graphite oxide atau GO ini adalah tahap pertama, maka tahap selanjutnya adalah struktur investigasi ya. Jadi ini saya ambil dari Fundamental of Graphite Oxide karangan Airat ya dari Rusia. Kemudian fase kedua ini adalah investigasi struktur. Karena pada saat itu pula sudah terdapat pengembangan ya instrumen-instrumen karakterisasi seperti XRD. Alat X-ray-nya sudah ada nih, kemudian dikarakterisasi gitu ya. Kemudian di sini ada berbagai macam para peneliti gitu ya yang melakukan karakterisasi. Ada Hoffman 1928, 1930 Hoffman Frenzel yang kemudian dengan instrumen XRD membuktikan bahwa setelah dioksidasi GO ini berubah
gitu ya, interlayer spacing distance-nya. Dari grafit yang semula mungkin sekitar 3,4 jadi 8. Artinya berubah nih gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan kalau ingin mengidentifikasi sudah ada terjadi pembentukan grafit oxide ketika rekan-rekan mengoksidasi grafit, itu kita bisa cek dengan XRD-nya gitu ya, karena interlayer-nya sudah berubah. Nanti akan saya jelaskan dalam sintesis gitu ya. Nah ini 1928 kalau di Indonesia mungkin sedang Sumpah Pemuda ya. Jadi 1928 Sumpah Pemuda, jadi kalau 1885 di luar negeri itu sudah Brody sudah eksperimen grafit ya. 1800-an itu Pangeran Ponorogo ya, perang di Ponorogo di Indonesia. Kita masih perang. Tidak apa-apa ya. Jadi itu. Kemudian tahun struktur investigasi yang kedua ini terkait dengan penemuan atau pengembangan peralatan karakterisasi ya, muncul itu. Kemudian Scholz sama Bohm, mungkin tidak salah nyebutnya, 1969 dia mengkarakterisasi functional group di graphene oxide. Ya, jadi saya lagi terminologi yang saya pakai adalah graphene oxide, ya, GO, gitu ya. Jadi tolong dibedakan, saya belum berbicara graphene gitu ya, secara tunggal, gitu ya. Nah kemudian mohon maaf ini salah panahnya, harusnya yang kedua dulu ya. Struktural investigation yang ketiga ini Mermox tahun 1989. 1991 dengan penemuan MAS NMR ya. Terus terang saya juga tidak begitu paham NMR, tapi dari sini mereka menemukan adanya struktur epoksi dan merevisi struktur tersebut. Yang kalau kita lihat dalam graphene oxide nanti kita akan tahu bahwa setelah grafit dioksidasi menjadi graphene oxide atau grafit oxide, muncul functional group gitu ya. Ada hidroksil, karbonil, karboksil, kemudian ada epoksi. Ya, dan epoksi ini memang sudah ada di situ di graphene oxide. Nah, sebetulnya pengkajiannya sudah lama ya, berdasarkan literatur ini 1989 sampai 1991. Itu ya, artinya kalau kita lihat sejarah pengembangan struktur ya dan material graphene oxide ya yang merupakan bagian dari metal basis graphene cukup lama. Ya, 1800, 1900 begitu ya. Ini pengembangan pengetahuan memang seperti itu gitu ya, yang selalu ditambahkan, yang selalu ada hal yang baru dan seterusnya. Nah, kemudian tahun 1986 ini penamaan daripada berarti betul ya, 1986 ini penamaan dari grafin gitu ya. Penamaan dari grafin ini ada di jurnal Karbon tahun 1980. Jurnalnya cukup lama gitu ya. Jadi mungkin hanya 1 lembar atau 2 lembar jurnalnya. Jurnal terbitan lama Karbon, tapi di Karbon gitu ya, dan dia mengistilahkan grafin gitu ya, oleh Bohm, kemudian Seton, kemudian Stam. Jadi ada 3 peneliti atau penulis lah gitu ya dari penamaan grafin ini yang dari grafit, kemudian N-nya gitu ya, N-nya dari polycyclic aromatic compound gitu ya. Kalau mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah naftalen gitu ya, Ene dan seterusnya. Nah ini grafit tambah Ene jadi grafit gitu ya. Dan ini terminologinya berdasarkan jurnal ini should be used for such a single carbon layer. Artinya single layer itu adalah grafit gitu ya. Itu adalah grafit. Jadi single carbon layer. Dan kemudian yang selanjutnya ini yang paling booming barangkali ya, karena eranya sudah era tahun 2000-an, eranya sudah era kita barangkali ya, era kehidupan kita ini tahun 2004 ini Profesor Andre Geim, mirip-mirip namanya dengan saya ya, tapi lebih pinter ini. Kemudian dengan Konstantin Novoselov gitu ya. Jadi guru dengan murid kalau tidak salah ya, guru dengan murid gitu. Guru dengan murid melakukan serangkaian eksperimen ya. Ada ceritanya juga kalau tidak salah saya pernah mendengar gitu ya. Jadi hari Jumat siang kalau tidak salah game ini memanggil Novoselov untuk istilahnya apa ya? Bahasa kitanya meletek gitu ya, atau mengeksfoliasi bahasa bagusnya ya. Mengeksfoliasi lapisan daripada HOPG sebetulnya, high order pyrolytic graphite dengan menggunakan Scotch tape gitu ya, dengan beberapa kali, dan kemudian di eksfoliasi. Setelah dieksfoliasi terus-menerus ya, tidak bisa dieksfoliasi sampai kita dapat satu lapisan layer gitu ya, artinya sudah bisa diisolasi, yaitu grafit gitu ya. Nah ini yang kemudian booming karena beliau berdua ini yang first isolated gitu ya, grafin, dari HOPG tapi
ya, yang kemudian metodenya terkenal dengan metode mechanical exfoliation ya, karena menggunakan mekanik gitu ya. Jadi secara mechanical exfoliation. Nah inilah pengembangan. Nah itu kemudian grafinnya ini maka cocok sebetulnya istilahnya dengan hal yang sudah disebutkan pada penamaan grafin tahun 86 oleh 3 kemis ini gitu ya, hanya dari single carbon layer saja gitu ya, tentu 2 dimensi strukturnya. Nah, kalau kita lihat kembali ke sejarahnya ini, jadi pengembangannya lama tapi berbasis karbon gitu ya, material grafin ini gitu ya, material grafin yang game Novoselov ini berdasarkan metode mechanical exfoliation gitu ya. Kalau ini bisa saya ya. Oke. Jadi berdasarkan mechanical exfoliation, kemudian pengembangan grafin yang classical research ini pengembangan grafin oxide sebetulnya yang berdasarkan metode kimia gitu. Nanti kita akan lihat 2 metode ini seperti apa. Tapi kurang lebih yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengembangan gitu ya. Pengembangannya sudah cukup lama, sudah hampir 100 tahun dari mulai awal grafin oxide gitu ya, kecuali memang grafin pengembangan dari Prof. Game dan Novoselov gitu ya. Ini kan baru Nobel dapat Nobelnya 2010, penelitiannya 2004. Jadi sekitar 17 tahun barangkali ya, 17 tahun. Lumayan lama ya. Jadi kalau anak-anak sudah sweet 17 berarti ini grafin ya. Sudah sweet 17 tahun ini. Gitu. Nah, ini berarti sudah ada tentu kalau udah 17 tahun pengembangannya seperti apa dan ini yang harus kita lihat seperti apa gitu ya. Baik, rekan-rekan semua kita akan lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi grafin ini grafit kemudian ditambahkan suffix n karena polycyclic aromatic hydrocarbon gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang A, ini struktur grafin ya. Kalau kita lihat struktur grafin single layer gitu ya, yang hanya ada karbonnya saja kalau kita lihat. Gitu ya. Artinya bebas daripada pengotor atau mungkin impurities lain atau atom yang lain. Gitu ya. Tidak ada attachment unsur yang lain. Yang ada hanyalah unsur karbon, gitu ya. Sama juga dengan grafit sebetulnya. Tapi kalau grafit, saudara bisa lihat yang di bagian yang B, kalau grafit itu tumpukan-tumpukan daripada grafin. Ya, artinya definisi grafin ini ya, ya secara makna ini hanya kalau untuk grafin hanya satu layer gitu ya, satu single layer daripada kumpulan atom-atom karbon. Nah, kemudian keluarga yang kedua adalah grafin oxide gitu ya, yang sejarahnya tadi, yang sejarahnya sudah lama ya. Sewaktu dengan dulu mungkin Pangeran Diponegoro ya 1800-an sudah mulai berjalan dari situ. Grafin oxide, pengembangan grafin oxide ya. Dan kemudian ada juga yang namanya reduced grafin oxide. Ya. Kalau kita lihat grafin oxide, perbedaannya cukup kentara kalau kita lihat dari gambarnya ya. Jadi kalau di grafin oxide di GO kita istilahnya ya sering ya kita singkat GO gitu ya. Ini hanya ada sudah ada berbagai macam functional group ya, ada karbonil ya, ada epoksi, ada karboksil gitu ya, ada hidroksil. Artinya pada GO ini sudah attach ada oksigen, ada hidrogen gitu ya. Nah, kemudian pada reduced graphene oxide, kalau kita lihat strukturnya mirip-mirip nih, ya, dengan struktur graphene oxide dan namanya pun mirip-mirip gitu ya, mungkin kalau kita. Graphene oxide, reduced graphene oxide. Ya, per terminologi direduksi, ya, artinya ada yang terreduce, ada yang hilang di situ, ya. Nah, per definisi yang hilang ya adalah tentu gugus fungsi dari oksigennya ya, yang berbasis oksigennya sudah mulai beberapa hilang pada reduced graphene oxide kan sudah direduksi si functional group ya. Nah, dari 3 struktur ini kalau kita lihat semuanya ini berbeda sebetulnya. Dan ada persamaannya juga tentu ya. Yang satu full karbon, yang satunya lagi ada attachment oxygen functional group, yang satu ada mungkin yang tengah mungkin saudara bisa lihat ada yang bolong gitu ya, itu ada defect ya yang diakibatkan oleh proses reduksi.
ya. Nah, tentu tadi pada saat awal saya berbicara bahwa material ini kalau strukturnya berbeda, pasti sifat yang dihasilkan pun akan berbeda. Dan memang sifat-sifat ini nanti akan berbeda, gitu ya. Nah, 3 ini merupakan menurut saya, pribadi ini basic dari, material grafit gitu ya. Jadi kita harus betul-betul aware material grafit mana yang kita pakai gitu ya. Karena kadang-kala kita membuat grafin oxide, tetapi kita bilangnya grafin gitu ya. Tentu ini akan membuat ambigu gitu ya, akan membuat bias penelitian ya. Karena per definisi ini per struktur beda nih gitu ya. Yang satu mie ayam, satu mie bakso. Nggak bisa saya bilang mie bakso ini mie ayam gitu ya, atau bakmi, nggak bisa. Harus disebutkan sesuai dengan strukturnya gitu ya, karena strukturnya ini karakternya lain-lain gitu ya. Even untuk reduce graphene oxide pun gitu ya, ini berbeda dengan graphene oxide. Pak, kan sama-sama ada oksigennya, tetap beda. Yang satu oksigennya banyak, yang satu oksigennya sudah mulai dikurangi. Berbeda ini secara kimia ya, dan sifat-sifatnya nanti akan berbeda. Nah, mari kita lihat yang kedua. Yang kalau yang atas memang grafin gitu ya istilahnya. Dan tentu tadi masing-masing punya sifat yang unik gitu ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan grafit ya. Grafit kemudian secara umum kalau grafit ingin menjadi grafit oxide dioksidasi ya dengan berbagai macam metode yang pengembangannya sudah lama tadi saya bilang dari zaman Pangeran Diponegoro 1800-an. Dioksidasi kemudian muncullah attachment dari oksigen functional group ya. Sudah sekali banyak jurnal yang mereview dan kemudian menjelaskan mekanisme bagaimana asam biasanya dioksidasinya menggunakan asam gitu ya. Beberapa metode menggunakan campuran asam sulfat dengan asam nitrat. Beberapa metode menggunakan campuran asam sulfat dengan asam fosfat, tergantung ya. Jadi itu pun harus didefinisikan kita nanti menggunakan metode apa untuk mengoksidasinya. Berbeda gitu. Tapi yang pasti digunakan oksidator pula ya. Biasanya oksidatornya adalah kalium permanganat ya. Dan di situ ada reaksinya lah ya, ada proses radikalnya gitu ya, kemudian interkalasinya dan seterusnya, sehingga kalau kita lihat asalnya grafit ini numpuk begitu ya, kemudian setelah jadi grafit oxide ini agak renggang, gitu ya, agak renggang. Tapi kalau kita lihat memang strukturnya masih agak teratur ya kalau grafit oxide. Kemudian menjadi grafin oxide. Grafin oxide ya, kita lihat struktur antara satu layer dengan layer yang lain ini mulai irregular gitu ya, tidak teratur. Nah ini grafin oxide setelah dieksfoliasi ya, setelah dieksfoliasi. Dieksfoliasinya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan ultrasonik gitu ya, bisa dengan menggunakan teknik-teknik pengecilan ukuran partikel yang lain. Kemudian dari grafin oxide ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal, sesuai dengan gambar yang atas pula ini direduksi ya, direduksi. Tentu berbagai macam cara juga mereduksinya menjadi reduced graphene oxide gitu ya. Nah ini contoh-contoh dari pengembangan atau step-step ya yang saya pikir mungkin kalau rekan-rekan tertarik dengan pengembangan graphene oxide atau pengembangan material berbasis grafin ini sangat berguna gitu ya untuk kita bisa memahami yang mana struktur grafin, yang mana struktur grafin oxide, yang mana struktur reduced grafin oxide, yang mana struktur grafit oxide gitu ya. Jadi nanti kita akan bisa lebih komprehensif ketika membahasnya itu gitu ya. Oke, baik. Nah, sesuai dengan yang sudah kami lakukan di laboratorium, ya kita akan fokus di grafin oxide dengan reduced grafin oxide. Nanti kita akan tahu kenapa, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, izinkan saya untuk ada sedikit paper review barangkali lah ya terkait dengan pengembangan grafin oxide ini yang menurut saya juga penting. Yang pertama ini adalah ini sedikit ada jadi paper review-nya dari Heirat dan Siegfried ya mungkin teman-teman juga kalau tertarik bisa baca di Fundamental of Graphene Oxide Wiley tahun 2017. Jadi termasuk juga salah satu mungkin sesepuh ya yang meriset graphene oxide ini dan karyanya bagus-bagus begitu ya. Dan berdasarkan dari review dan kritisinya beliau itu ya, ini keeping track of all recent publication is in the field is difficult even for expert. Ya. Nah, ini difficulty ini kenapa gitu ya? Karena di dalam buku tersebut ya, ini ada confusion gitu ya, ada kebingungan istilahnya. That widespread gitu ya. Jadi banyak yang bingung gitu ya in the modern graphene oxide field zaman sekarang gitu ya. Nah, kebingungannya tanda kutip barangkali ya, ini kenapa gitu ya? Karena misuse ya, karena misuse dari interpretasi fundamental konsep. Gitu ya.
Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi hampir mirip-mirip sebetulnya, ya, antara grafin oxide, apalagi ke reduce grafin oxide gitu ya, hampir mirip-mirip semua. Jadi kadang pun banyak juga paper barangkali ya yang menamai grafin oxide dengan reduce grafin oxide atau harusnya sudah reduce grafin oxide tapi masih dinamai grafin oxide gitu ya. And by oversimplification gitu ya, jadi kalau kita lihat, oke, gambar grafin oxide mungkin gambarnya tidak disimplifikasi terus, di oversimplify. Walaupun memang kalau kita lihat juga di kalimat selanjutnya grafin oxide is more complex than you might think gitu ya. Ini nanti akan kita lihat. Kemudian, nah ini yang ketiga adalah the misuse of term graphene instead of reduced graphene oxide. Ya, harusnya reduce grafin oxide tapi dibilang grafin. Nah, ini kemudian membuyarkan atau menjadikan bias barangkali ya, menjadikan bias dalam penelitian ya, sehingga untuk yang non expert readership ini mungkin jadi bingung lagi gitu ya. Kalau ada mahasiswa nanti mungkin yang akan ini apakah ini reduce grafin oxide gitu ya, apakah grafin. Nah, mudah-mudahan ya, setelah kita ada diskusi pada sore hari ini kita jadi tahu gitu ya, membedakan yang mana grafin, yang mana reduce grafin oxide dan seterusnya. Dan grafin oxide is more complex than you might think. Grafin itu secara struktur mungkin tidak terlalu kompleks ya, karena hanya single layer kemudian ya west karbon aja, gitu ya. Tetapi kalau grafin oxide nanti akan kita lihat banyak sekali, ada hidroksil, ada karboksil, minimal 4 ya, hidroksil, karboksil, karbonil, kemudian epoksi, ya. Pada saat dioksidasi ini posisinya di mana ini gitu kan, bingung lagi ya. Tentu saya juga sebagai peneliti di grafin juga bingung juga gitu ya, gimana ini kita mempropos itu semua gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian juga nanti akan kita lihat dari data ya bahwa electrical properties salah satu yang penting ini beda-beda antara grafin oxide, antara reduced grafin oxide ini berbeda-beda gitu ya. Dan kemudian dulu si grafin oxide ini karena electrical properties-nya tanda kutip paling rendah dari kakak-kakaknya ya, jadi grafin oxide dan reduced grafin oxide gitu ya. Grafin oxide ini yang paling tinggi ya. Grafin ini yang paling tinggi conductivity-nya ya, karena elektronnya bisa moving bebas gitu ya. Istilahnya tidak ada gangguan. Nah, sedangkan si grafin oxide ini banyak gangguan ya, terutama dari mungkin auxiliary functional group ya dan seterusnya. Yang kemudian dikatakan ini si grafin oxide ini sebagai younger brother-nya ya, adik bungsunya gitulah. Gitu ya. Nah, kemudian ya tadi sudah sebutkan juga structure geo banyak sekali di oversimplified ya. Walaupun memang juga banyak paper yang mengkritisi dari struktur geo itu sendiri. Jadi agak rame ini ya kalau misalnya kita baca ya review dan kritisi paper gitu ya terkait dengan grafin oxide sangat menambah wawasan kita gitu ya. Dan kemudian 90% studies perform with GO and thermally process grafin oxide disebutnya grafin gitu ya. Ini dari buku, dari Fundamental of Graphene Oxide. Dia berkata, bikinnya padahal mie ayam gitu ya, dibilangnya mie baso. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak misinterpretasi. Bikinnya RGO, bikinnya thermally process, tapi dibilangnya grafin. Padahal grafin ini super material sebetulnya ya, gitu ya. Kalau kita nanti kita bahas. Nah, but this point of view was dominant up until 2011. Kemudian apa yang terjadi gitu ya? Nah, mari kita lihat ternyata dari grafin oxide-nya sendiri, karena saya nanti akan fokus di grafin oxide, dia merupakan unik, gitu ya. Walaupun tadi dikatakan electrical conductivity-nya, ya elektron conductivity-nya rendah, gitu ya. Baik secara fundamental science, gitu ya, atau secara practical application, ya. Nah, ini terkait apa? Kalau kita lihat tadi di struktur grafin oxide ini banyak sekali gugus fungsi oksigennya. Ya, artinya solubility and processability di waternya sangat baik gitu ya karena hidrofilik. Kemudian versatil untuk berbagai macam chemical modification gitu ya. Yang kemudian juga nanti tentu akan berefek pada propertiesnya gitu ya. Kemudian nah ini advantages-nya juga ability for mass production ya, walaupun ini juga masih menjadi concern ya. Tentu kita ingin riset kita next step ya into the mass production of GO juga ini masih challenging gitu ya menurut saya, tapi bisa ya bila kita lakukan. Baik. Nah, ini sedikit gambaran, mungkin mudah-mudahan belum ngantuk ya ini karena banyak sekali mungkin kimianya gitu ya, tapi saya pikir ini menarik. Nah,
Ini kemudian banyak sekali riset terkait dengan graphite oxide. Jadi kalau graphite oxide gimana tadi? Graphite oxide itu numpuk gitu ya, tapi masih teratur, tapi udah mulai renggang ada functional group-nya ya. Kalau graphite oxide tadi sudah agak random gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendevelop graphene oxide? Banyak sekali metodenya yang bisa kita pilih ya. Ada Staudenmayer, Hofmann, Hammersturm. Ya, walaupun memang kalau kita baca paper-paper yang ada dekade 2000-an, banyak sekali terutama yang paling populer metode Hammers dan Tur sebetulnya ya. Kenapa? Ya ini terkait dengan safety daripada pada saat reaksi gitu ya. Kemudian yield functional group yang dihasilkan dan seterusnya ini kemudian menjadi pilihan saat ini. Ya tadi sudah disebutkan, jauh ini amorphous 2D material ya. Kemudian juga higher interline spacing distance, ada functional group dan seterusnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, the chemical structures of GO remains debatable. Ya, nah ini bukan saya yang bilang, ini dari paper yang bilang. Gitu ya. Jadi dari review yang bilang ini masih debatable gitu ya. Dia banyak sekali yang mempropose. Ya, tentu dengan berbagai macam argumen dan berbagai macam karakterisasi serta interpretasinya ya. Ada dari Hofmann, ada dari Rue, Sohals, Boehm, kemudian Nakajima Matsuo, Lerv Klinovsky, Dekani, semuanya ada proposnya dan tentu berdasarkan analisisnya masing-masing gitu ya. Tetapi yang kalau kita baca beberapa paper yang juga kredibel terkait dengan ini ada metode dari struktur Lerv dan Klinovsky yang kemudian banyak digunakan atau banyak dijadikan pedoman ya karena meng-highlight daripada ini yang tertampil pada slide ini struktur dari Lerv Klinovsky ya ada gugus fungsinya yang tersebar kemudian ada gugus fungsi pada basal plane yaitu hidroksil kemudian epoksi kemudian ada gugus fungsi pada edge plane ya pada sudut-sudutnya itu adalah karbonil dan karboksil. Nah ini yang kemudian digarisbawahi oleh kita gitu ya artinya ini pengembangannya sungguh rame gitu ya pengembangan terkait dengan graphene oxide. Sebetulnya dari awal pemrosesan tahun 1800-an tadi sudah rame pengembangannya. Kalau kita baca historinya gitu ya. Sudah jadi strukturnya pun rame lagi, debat lagi. Struktur yang benar yang mana nih gitu ya. Nah ini ya yang mungkin yang ilmuwan-ilmuwan pun berdebat barangkali ya. Nah ini karena sangat kompleks tadi saya bilang graphene oxide is more complex dan we might think gitu ya. Nah ini juga memang sudah dideklarkan oleh para ilmuwan. Tapi walaupun demikian kita sepakat bahwa adanya gugus fungsi pada surface dari graphene oxide. Baik, selanjutnya ada berbagai macam cara sintesis ya, yang tadi sudah sebutkan ada chemical method yang ketiga yang sudah saya sebutkan dari grafit, kemudian graphene oxide, kemudian jadi reduced graphene oxide, micromechanical cleavage ya, ini Scotty Tapp ini mirip dengan Profesor Game, kemudian ada CVD ya. Kebetulan saya tidak terlalu expert dengan CVD, tapi mungkin teman-teman di pusat yang lain barangkali menggunakan CVD ya, untuk membuat grafik. Nah, terkait dengan pemrosesan tentu kita harus bermain dengan parameter harga dan kualitas gitu ya. Ada uang, ada barang, tapi kita harus bisa memilih kira-kira untuk aplikasi apa nih gitu ya. Kalau untuk aplikasi misalnya oke lah buat coating atau composite gitu ya untuk inks gitu untuk energy storage, bisalah kita pakai liquid phase exfoliation ya atau metode oksidasi tadi kimia. Tapi kita pengen kualitas yang paling tinggi, ya tentu kita butuh mechanical exfoliation. Tapi tentu kualitas tinggi, kalau kita lihat juga di sini harganya pasti akan sedikit naik. Nah inilah yang selalu menjadi pertimbangan barangkali ya dalam riset graphene oxide. Jadi kita harus betul-betul memilih proses yang mana untuk aplikasi yang mana gitu. Oh ini Pak karena yang pakai CVD atau pakai mechanical exfoliation bagus nih Pak, paling bagus gitu, kualitasnya paling tinggi. Oke, nah harganya paling mahal. Ini dipakainya untuk aplikasi filter. Nah, menurut saya tidak terlalu membutuhkan sampai sejauh itu ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang memang kita bisa treat dengan misalnya dengan graphene oxide dengan metode yang relatif lebih murah gitu ya, tapi kualitasnya masih kita bisa jaga. Jadi ini selalu ada balance ya antara quality dengan price ya. Kalau mungkin teman-teman di ekonomi mungkin ini lebih memahami. Baik, nah terkait dengan sintesis sifat dan tadi ya, ini juga ada berbagai macam sifat dari karbon allotrope yang tadi sudah saya jelaskan tipe-tipenya dan masing-masing antara grafit ya, antara diamond, fullerene, karbon nanotube, grafen ya, dan yang di bawah mohon maaf di bawah itu ada sifat-sifat dari graphene oxide, reduced graphene oxide semuanya berbeda.
Ya, artinya tidak boleh kita mengatakan nanti ini grafin oxide yang mana gitu ya, harus jelas terminologi yang kita pakai gitu ya, karena memang punya sifat dan karakter struktur yang berbeda. Nah, mungkin di sebelah kiri atas ya, ini ada dari grafit, kemudian dioksidasi jadi grafit oxide, sorry, dieksfoliasi menjadi grafin oxide, grafit dengan grafin ini agak mirip-mirip ya. Kemudian direduksi jadi reduced graphene oxide gitu ya. Ada juga ini yang metode ada metode top down ya, ada metode juga bottom up. Dalam nanoteknologi saya pikir ini menjadi salah satu atau metode yang sering kali kita pakai gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, karena kita fokusnya di grafin ya, kita inikan dulu yang teman-temannya yang lain. Di grafin ini kalau kita lihat elektromobility-nya sangat tinggi, ya, artinya sangat konduktif. Bayangkan grafin tadi adalah hanya satu single layer dari karbon, gitu ya. Karbon-karbon, kemudian ada elektron terdelokalisasi, gitu ya, pada surface-nya sehingga dia bisa jalan-jalan elektronnya, ya, mobility-nya tinggi sekali. Gitu ya. Sedangkan tentu di graphene oxide ini tidak insulator, kemudian reduced graphene oxide. Ini ada mobility-nya ya, tapi memang masih rendah. Dan sekarang memang kalau misalnya kita bikin grafen langsung tadi ya, misalnya pakai mechanical cleavage gitu ya kan itu mahal. Orang sekarang mendekatinya dari grafit, kita rubah ke graphene oxide dengan metode kimia, kemudian kita reduksi gitu ya menjadi reduced graphene oxide. Nah, dengan mereduksi ini kita masih bisa mendapatkan sifat konduktivitasnya. Kalau memang kita membutuhkan sifat konduktivitas gitu ya. Kalau misalnya juga tidak memungkinkan nih untuk riset membuat grafin ya, karena kita tidak punya mesin CVD-nya dan seterusnya, barangkali ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya, memilih material yang lain, tapi kita bisa adjust sifat yang kita inginkan gitu ya. Nah, baik. Oke. Selanjutnya, potensial application ini banyak sekali gitu ya, yang nanti akan mungkin saya izin untuk menyampaikan beberapa hasil riset yang sudah kami laksanakan gitu ya. Ada berapa yang sudah dan ini potensi aplikasi ya dari paper ini terkait dengan field effect transistor, sensor gitu ya. Kemudian untuk transparent conductive film ya karena punya mechanical properties, optical transparency dan seterusnya. Kemudian ada juga karena terkhusus untuk reduce graphene oxide yang punya affordable electrical conductivity gitu ya, kita bisa propose dia untuk menjadi bahan ya pada energi storage baik untuk lithium ion battery atau superkapasitor ya. Di lithium ion battery ya banyak sekali pengembangan anoda misalnya ya yang menggunakan material berbasis grafin ya, reduce graphene oxide dicampur dengan metal oxide dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang menarik juga adalah membuat membran dari graphene oxide ya karena by nature dia adalah 2D karakter ya artinya by simple drop casting atau filtration kita bisa bikin membrannya kita bisa bikin macam-macam. Tentu GO ini solubility-nya di waternya bagus artinya kita bisa dan di organic solvent ya. Tentu sehingga kita bisa kompositkan ini gitu ya si GO-nya ini dalam suatu sistem komposit ya. Mungkin menjadi filler dari suatu matriks tertentu dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menarik juga terkait biomedical application dan toxicity study dari GO ya, walaupun ini juga still challenging karena kita mengintroduce satu nanomaterial terhadap sel barangkali ya, sehingga kita betul-betul harus tahu derajat cytotoxicity daripada graphene oxide ini dan ini bisa kita laksanakan. Kemudian juga GO bisa berfungsi sebagai katalis ya, terutama untuk katalis in oxidative reaction ya, baik itu mungkin di teman-teman di kimia sangat familiar dengan Friedel-Crafts Michael Edition. Kalau saya mungkin tidak terlalu mengenal, tapi polymerization, reaction, ya, kemudian ORR ya pada fuel cell, fotokatalis ini bisa kita gunakan material ini, gitu ya. Kemudian potensi aplikasinya terkait dengan scalable production, ya. Tetapi kenapa sih pakai graphene oxide pendekatannya, gitu ya? Kalau langsung grafin memang ini agak cost, ya, agak cost karena mungkin terkait dengan instrumen alat dan seterusnya. Kalau GO ini ya kita bisa gunakan dengan peralatan yang memang ada basic equipment di lab kimia gitu ya sehingga cost effectiveness gitu ya. But ini juga bukan simple task to ascertain gitu ya. Banyak sekali yang harus kita laksanakan terutama terkait dengan purification. Ya, kita tahu pada pereaksian graphene oxide kita menggunakan banyak sekali asam kuat
gitu ya, tentu dengan perbandingannya dan tentu pada saat pencucian ini akan menimbulkan limbah asap. Nah, ini yang kemudian harus kita treat bagaimana cara penanggulangan daripada limbah ini, gitu ya. Baik, kemudian ini mungkin sudah bagian terakhir dari selected application dari material kita, gitu ya, yang kita bahas terkait dengan graphene oxide dan reduced graphene oxide. Ini ada sedikit mungkin sekilas mungkin timeline penelitian kami gitu ya. Ada beberapa yang sudah dilakukan baik terkait dengan tahun 2012-2015 ini ada komposit untuk search gitu ya. Kemudian ada filtrasi itu untuk apa? Absorpsi metal ions ya, reduced graphene oxide. Kemudian untuk lithium ion anode gitu ya. Kemudian ada graphene quantum dot, ada graphene oxide textile gitu ya. Kemudian juga tahun kemarin juga berkesempatan untuk membahas proton conductivity pada graphene oxide gitu ya. Jadi ini karena proton conductivity karena adanya functional group ya yang berbasis oksigen pada permukaan grafin. Nah, ini sangat bagus sekali untuk proton conductivity. Beberapa juga terkait reduced graphene oxide, kemudian ada riset-riset yang ongoing yang ingin kami laksanakan di laboratorium gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik, ini mungkin saya akan singkat ya karena waktunya mungkin 5 menitan lagi ya, Mas Wahyu. Jadi terkait dengan pengembangannya sudah kita kembangkan lumayan ada hasil gitu ya terkait dengan membran graphene oxide. Kita bikin larutannya, kita sudah bisa membuat larutan ultra stable graphene oxide ya. Jadi graphene oxide ini bisa kita preparasi baik dalam bentuk serbuk atau dispersion gitu ya. Nah, ini yang kalau kita lihat di sini dispersion dari graphene oxide hasil pemurnian tentu ya. Setelah hasil pemurnian kita campurkan grafit segala macam ya, oksidator, kemudian asam kuat sampai jadi, kemudian ada H2O2 segala macam reaksi kimia main di situ, kemudian proses purifikasi ya dengan protokol purifikasi kemudian kita dapatkan. Warnanya biasanya brownish color gitu ya, jadi agak coklat gitu ya kalau graphene oxide. Kita vacuum filtration itu kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan layer-layer ya, layer-layer daripada membran kita ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sedikit graphical abstrak ya tentang proton transport number, proton transport, kemudian ada XPS. Jadi XPS ini juga salah satu yang powerful untuk mengkarakterisasi material berbasis grafit gitu ya. Nah, ini aplikasinya untuk proses elektrokimia gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan pengembangan untuk filter atau untuk attachment ya, capturing dari bakteri gitu ya. Kita menggunakan Aureus dulu ini pekerjaan tahun 2017 saya kira ya. Nah, ini kalau kita membuat grafin kita bisa cek atau graphene oxide sorry ya. Graphene oxide kita bisa cek sukses atau tidak gitu ya. Kita membuat single layer dari graphene oxide kita bisa cek tentu saatnya dengan TIM. Nah, kalau misalnya ini juga tadi saya bilang ini bisa kita kreasikan dengan berbagai macam nanopartikel gitu ya, kita bisa juga. Nah, di sini kita kreasikan dengan ferrooxide nanopartikel yang kemudian di-attach pada permukaan graphene oxide ya, menjadi reduced graphene oxide. Nah, kemudian dia punya sifat magnet ya dan kita bisa lakukan capturing dari bakteri dengan menggunakan karakter ini gitu ya. Dan kemudian ini bakterinya adalah tipe Aureus ya, dan ada juga kita pernah menggunakan untuk capturing untuk metal ion ya, nikel metal ion. Kemudian yang menarik yang selanjutnya pengembangan graphene oxide ini sebagai substrat. Jadi kalau kita lihat mungkin saya ulang lagi. Jadi kalau kita lihat yang ini ya, ini substrat gitu ya. Jadi graphene oxide Jadi graphene oxide sebagai substrat ya, graphene oxide sebagai substrat. Jadi sesuatu nempel di situ gitu ya. Baik itu nanopartikel gitu ya, mungkin ada modifikasi polimer dan seterusnya. Jadi potensinya sangat besar. Ya, kalau kita lihat ini layer gitu ya yang kita bisa kreasikan dan kemudian kita bisa modifikasi permukaannya dengan nanomaterial yang kita inginkan, dengan tujuan yang kita inginkan gitu ya. Yang kita pakai di sini nanopartikel magnet gitu ya.
Kemudian ini kita kreasikan lagi atau imobilisasi lah istilah ininya, imobilisasi dengan menggunakan gold nanoparticle tentu dengan berbagai macam variasi ya. Karena gold nanoparticle ini punya kemampuan untuk menghasilkan hotspot effect ya. Nah, ini berarti bagus untuk pendeteksian dengan menggunakan SEARS ya, Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Ya, nah ini juga menarik juga ya untuk teman-teman yang mungkin barangkali tertarik di bidang deteksi gitu ya, kemudian tertarik di bidang monitoring gitu ya, kemudian dari suatu environment lingkungan kita bisa deteksi dengan menggunakan sistem SEARS yang menggunakan substrat daripada grafin oxide ya, yang bisa jadi substrat untuk nanomaterial ya. Yang ini saya pakai waktu itu adalah gold nanoparticle. Ini juga masih sama, tapi kreasinya ditambahkan gitu ya. Di gold nanoparticle-nya saya tambahkan, dikreasikan dengan Fe3O4 sehingga ada punya kreasi, ada gold nanoparticle di situ, ada Fe3O4 juga dalam substrat grafin. Ini juga kita gunakan untuk aplikasi SEARS ya, dengan berbagai macam ini aureus dan adenin. Adenin ini salah satu komponen pada DNA ya, pada DNA. Nah ini juga sekali lagi tentu sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat untuk pengembangan grafin. Baik, kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan ini grafin-like material sebetulnya ya. Ini saya coba dengan untuk anoda baterai berbagai macam tipe material karbon, dan kalau kita lihat dari hasil EIS gitu ya, ini grafin base material ini punya hambatan yang kecil gitu ya. Hambatan yang kecil artinya transport ion di situ bagus gitu ya, sehingga ini sangat berpotensi untuk pengembangan ya, untuk pengembangan elektronik gitu ya, terutama misalnya untuk anoda ion baterai, anoda baterai litium gitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada grafik ya, ada dari data grafin base material ini punya capacity hasil dari charge discharge itu lumayan tinggi gitu ya, sekitar 1000-an, sedangkan sekarang itu banyak menggunakan grafit gitu ya, banyak menggunakan grafit. Nah ini kemudian menjadi promising material yang kita bisa pakai gitu ya. Oke, baik, selanjutnya mungkin ini terkait dengan fotokatalis ya, terkait dengan fotokatalis. Ini dengan Ibu Osi dari kimia. Ini pengerjaan dengan di tethering gitu ya, dengan menggunakan titanium dioxide, kemudian kita cek degradasi dari polutannya, kemudian ini bisa mendegradasi gitu ya. Jadi ini tipenya adalah reduced graphene oxide ya. Ini tipenya reduced graphene oxide. Kemudian bisa digunakan juga sebagai substrat untuk fotokatalis. Dan ini sangat menarik gitu ya. Kita bisa bermain-main dengan band gap barangkali ya. Nah ini yang sedang kita kerjakan di situ. Baik, mungkin ini juga yang masih hot topics terkait, kalau tadi kita bicara graphene oxide ya, reduced graphene oxide, ada juga tipe yang lain yang ini juga masih preliminary research gitu ya. Jadi barangkali ada yang ingin menambahkan diskusi terkait dengan ini, sangat welcome sekali terkait dengan pengembangan graphene quantum dot gitu ya. Jadi graphene quantum dot ini memiliki pendaran gitu ya, memiliki pendaran ketika disinari dengan laser, kemudian juga dia punya photoluminescence spektra, mungkin ini bisa jadi biomarker gitu ya di kemudian hari. Nah, ini pengembangannya ke arah situ yang sedang kita lakukan. Ini terkait dengan kegiatan kami yang lain juga ya. Kalau tadi kita bicaranya mengenai substrat begitu ya, kemudian mengenai substrat, kemudian mengenai material-material yang dispersi gitu ya. Nah kalau yang ini kita bicara mengenai material berbasis serat gitu ya. Jadi kita menggunakan wet spinning untuk membuat benang yang dimana di dalam benangnya itu sudah ada graphene oxide-nya gitu ya. Nah ini juga kita sedang melakukan pengkajian gitu ya, seperti apa. Nah ini mungkin promising ya untuk aplikasi di bidang sensor, mungkin untuk aplikasi di bidang medis ya, serat dan seterusnya. Kemudian ini mungkin yang terakhir terkait dengan pengembangan untuk hidrogel ya. Jadi terkait dengan adanya sifat antibakteri ya, antibakteri pada graphene oxide ini. Ini kita sedang menggunakan, mencoba itu istilahnya untuk membuat dengan hidrogel ya. Hidrogelnya kita buat dengan polimer, dengan metode pembuatan hidrogel ya. Kemudian
kita bisa membuat dengan metode yang mudah hidrogelnya ya. Dan ini sedang akan kita coba sebenarnya kan kita akan tes ya bagaimana karakter daripada antibakteri dan kemudian cytotoxicity terhadap sel. Gitu. Oke, baik barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa yang ingin saya highlight di sini gitu ya. Sebelum mungkin sesi tanya jawab atau diskusi barangkali ya. Ini adalah our work mainly verified the potential of graphene based material as a supporter ya, material for metal oxide nanoparticle, polimer gitu ya, atau metal nanoparticle ya, atau metal oxide nanoparticle. Nah, ini yang kemudian menjadi salah karena kita bikin substrat, kemudian kita mau imobilisasi dengan berbagai macam nanopartikel ya untuk berbagai aplikasi gitu ya. Jadi ini juga mempropos bahwa graphene oxide atau reduced graphene oxide ini material yang sangat potensial gitu ya, yang potensial yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi tergantung nanti kita ingin mengkreasikan dan kita mempropos untuk tujuan apa gitu ya. Kemudian ya tadi ini juga punya fungsi berbagai macam ya, baik di bidang deteksi lingkungan gitu ya, electrical, sensing atau mungkin di ke depan terkait dengan biomaterial gitu ya atau terkait dengan hidrogel tadi gitu ya.